minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ar-rabi'u yang keempat yang harus diperhatikan di antara 7 perkara yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ini yang keempat. Yang pertama dan yang kedua serta yang ketiga sudah kita baca di video sebelumnya. Sekarang yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat, al-mustahabbu al-khuruju ila sahra'i. Yang sunnah orang yang melaksanakan sholat Id itu keluar dari rumah melaksanakan sholat Id di tanah lapang, bukan di masjid tapi di tanah lapang. Illa bi Makkah, kecuali posisinya di Mekah, wa Baitul Maqdis ataupun di Baitul Maqdis. Maka kalau di Mekah dan Baitul Maqdis itu yang sunnah ya di masjid. Kalau di Mekah ya Masjidil Haram. Kalau di Baitul Maqdis ya di Masjid Al-Aqsa itu. Fa in kana yaumu matorin, apabila hari itu ternyata hujan, hari lebaran terjadi hujan, maka fala ba'sa bis sholati fil masjidi, tidak masalah sholat di masjid. Wa yajuzu fi yaumis sahwi ayya'mural imamu rajulan yusolli bil du'afa fil masjidi. Dan wenang di hari yang cerah tidak ada hujan, seorang imam memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk sholat, memimpin sholat Id bersama dengan orang-orang yang lemah fisiknya, melaksanakan sholat Id di masjid, boleh. Kemudian wa yakhruju bil aqwiya'i, seorang laki-laki tersebut keluar membawa beberapa jamaah yang fisiknya kuat-kuat, mukabbirina, bertakbir di jalanan, di pasar-pasar, di masjid. Al-khamisu, adapun yang kelima, yura'il waqtah, seorang muslim yang akan melaksanakan sholat Id harus memperhatikan waktu. Fa waqtu sholatil Idi, maka adapun waktu sholat Id ialah ma baina tulu'i syamsi ila zawali, ialah dimulai dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Itu waktu sholat Id, dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Fa waqtu dzabhi lidduhaya ma baina irtifa'i syamsi biqadri khutbataini wa rak'ataini ila akhir yaumis tsalits asyar. Adapun waktu menyembelih hewan kurban, ini dalam Idul Adha, waktu penyembelihan hewan kurban ialah antara tingginya matahari dengan kadar 2 khutbah dan 2 rakaat sholat hingga akhir hari tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini waktu penyembelihan hewan kurban di Idul Adha. Wa yustahabbu ta'jilu sholatil adha, dan sunnah cepat-cepat memulai pelaksanakan sholat Idul Adha li ajli dzabhi, karena faktor akan ada penyembelihan hewan kurban. Jadi sholat Idul Adha sunnah cepat-cepat dimulai. Wa ta'khiru sholatil fitri, dan sunnah mengakhirkan sholat Idul Fitri
li ajli tafriqi shadaqatil fitri, karena faktor takut ada yang masih belum mengeluarkan zakat fitrah qablaha, sebelum sholat id, maka disuruh cepat-cepat mengeluarkan zakat fitrah. Sholat id jangan keburu dimulai, ini sunnah ya. Hadza sunnatu Rasulillah SAW, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. As-sadisu, adapun yang keenam, fi kaifiyati sholati, di dalam tata cara sholatnya gimana. Nah ini tata cara sholat id, baik idul fitri maupun adha. Falyakhrujin nasu mukabbirina fit tariqi, seyogyanya manusia, komunitas muslim keluar dari rumah bertakbir di jalanan, bertakbir di jalan-jalan. Wa idza balaghal imamul musalla, ketika sang imam sudah ada di tempat sholat, di tempat imam, di masjid ataupun di musalla ataupun di lapangan kalau sholat di lapangan, maka ketika imam sudah siap-siap untuk sholat, lam yajlis, jamaah itu komunitas muslim makmumnya tidak boleh duduk-duduk, harus berdiri semua. Walam yatanaffal, jangan melakukan ritual ibadah sunnah, jangan, karena sholat akan dimulai. Bahkan wayaqta'un nasu tanaful, kalau ada temannya yang masih sibuk melakukan ritual sunnah, suruh berhenti kalau imam sudah akan memulai sholat. Summa yunadi munadin, kemudian ada yang munadin yang melakukan nida. Nidanya ialah as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, as-salata jami'ah rahimakumullah. Wa yusallil imamu bihim, imam sholat melaksanakan sholat dengan jemaah, rakaataini, 2 rakaat sholat id ini. Yukabbiru fil ula, imam bertakbir di rakaat pertama, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, wa ruku'i, dan takbir ruku', bertakbir sab'a takbiratin, 7 kali takbir. Ini selain takbiratul ihram dan takbir ruku', melakukan takbir 7 kali. Yaqulu baina kulli takbirataini, dan melafadzkan bacaan di antara tiap-tiap 2 takbir, di sela-sela takbir yang 7 itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yaqul, dan melafadzkan setelah itu, setelah selesai 7 takbiran, membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Ini dibaca akibat takbiratul iftitahi, setelah takbir iftitah. Kemudian wa akhirul isti'adzah, isti'adzahnya diakhirkan, ila ma wara'a tsaminah, hingga belakang yang takbir yang ke-8. Wa yaqra'u surah Qaf, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, sunnah membaca surah Qaf fil ula, di rakaat yang pertama, ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Waqtarabat, dan surah yang ada iqtarabatnya itu fitsaniyati, di rakaat yang kedua. Ya, kalau terlalu panjang rakaat pertama baca surah Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah, enggak masalah kalau dianggap terlalu panjang misalnya. Kemudian wa takbiratu zaidatu, adapun takbir tambahan fitsaniyati, di rakaat yang kedua, khamsun, ialah 5 kalau di rakaat yang kedua tambahan takbirnya. Siwa takbiratail qiyami war ruku'i, selain 2 takbir qiyam, 2 takbir berdiri dan takbir ruku'. Jadi selain dari takbir berdiri dan takbir ruku', ada tambahan takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Wa baina kulli takbirataini ma dzakarnahu, dan di antara ataupun di sela-sela takbir yang 5 tersebut sama dengan, yaitu membaca sama dengan di sela-sela takbir yang rakaat pertama, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa baina kulli takbirataini ma dzakarnahu. Summa yakhutubu khutbataini, kemudian khatib berkhutbah 2 kali khutbah. Bainahuma jalsatun, yang diantara khutbah tersebut disela-selai dengan duduk sebentar. Wa man fatathu sholatul Id qadaha, dan adapun orang yang meninggalkan sholat Id maka qadaha, dianjurkan untuk mengqadha. As-sabi'u, adapun yang ketujuh yang harus diperhatikan, ayyudhya bi kabshin. Ini dalam Idul Adha, seseorang muslim disunahkan berkorban dengan kambing, ya, dengan 1 kambing. Dhaha Rasulullah SAW bi kabshaini amlahaini wa dzabaha bi yadihi. Rasulullah pernah berkorban dengan 2 kambing kibas, menyembelih sendiri beliau. Waqala, dan beliau melafadzkan bacaan Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Waduh, ini hebat Rasulullah, dengan menyebut nama Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, ini dariku dan dari orang-orang yang tidak mampu berkorban dari kalangan umatku. Wa qala sallallahu, dan Rasulullah SAW bersabda, man ra'a hilala dzil hijjati, barang siapa yang melihat hilal di bulan Dzulhijjah, wa arada ayyudhhiya, dan berkeinginan untuk berkorban, fala ya'khudh mi sya'rihi, tidak boleh mengambil dari bulunya, wala min adfarihi, dan dari kukunya syai'an, sedikit pun. Qala Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kana rajul yudhi ala ahdi Rasulullah SAW bisyati, ada seorang laki-laki yang berkorban di masa Rasulullah SAW, berkorban kambing, ala ahli baitihi, itu di atas namakan keluarganya di rumahnya, wa yakuluna wa yat'amuna, dia memakan, mengkonsumsi kurban itu, padahal kurbannya keluarganya sendiri, anggaplah kurbannya sendiri. Walahu ayyakula minad dhahiyya ba'da salasa ayyamin fama faqa, maka baginya boleh memakan dari hewan kurban tersebut setelah 3 hari ataupun melebihi. Waradat fihi rukhsah, jadi di dalam problem rajul, seorang laki-laki tadi, telah warid rukhsah, dispensasi, ba'dan nahyi anhu, setelah sebelumnya dilarang. Wa qala Sufyan ats-Tsauri berkata, yustahabbu ayyusalli ba'da Idul Fitri 12 raka'atin. Jadi sunnah seseorang melaksanakan sholat sunnah setelah Idul Fitri sebanyak 12 rakaat. Ini kata Sufyan ats-Tsauri. Wa ba'da Idul Adha, setelah Idul Adha, tadi Idul Fitri ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri sunnah mengamalkan sholat sunnah 12 rakaat. Wa ba'da Idul Adha, dan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sunnah melaksanakan sholat sunnah 6 rakaatin, 6 rakaat. Wa qala, dan Sufyan ats-Tsauri berkata, huwa minas sunnah, amalan tadi ini adalah bagian dari sunnah. Ini demikian seputar ritual sunnah yang berhubungan dengan sholat Idain, sholat 2 lebaran, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.